Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3383, QQ terbangun. Ketiga tetua barbar itu semuanya berada di puncak alam Raja Surgawi dan mereka semua telah terbangun 3 kali. Keberadaan seperti itu sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi dan benar-benar mengerikan. Faktanya, ras barbar telah mengirim banyak tetua seperti itu yang sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Mereka hanya selangkah lagi dari alam Dewa Surgawi. Akan tetapi karena usianya yang sudah tua, vitalitasnya sudah berkurang, dan potensinya pun belum maksimal, sehingga sulit baginya untuk maju. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan orang seperti itu sangat mengerikan. Dia hampir berada di puncak alam Raja Dewa. Kecuali dia seorang jenius tingkat atas, akan sulit untuk melawannya. Kultivasi orang semacam ini 4 tingkat lebih tinggi dari Luming, tetapi faktor kekuatan surgawi asal telah bangkit 3 kali. Kekuatan tempurnya jelas di atas Menjie, kebanggaan ras barbar. Bahkan jika Luming menggunakan semua kekuatannya, akan sulit baginya untuk menghadapi 1, apalagi 3. Luming dalam bahaya. Bunuh, bunuh, bunuh. Dengan 3 kali raungan berturut-turut, ketiga lelaki tua barbar itu menyerang secara bersamaan. 2 bilah cahaya dan 1 telapak tangan diarahkan ke Luming. Meskipun itu bukan keterampilan rahasia asal, itu tetap keterampilan rahasia mengerikan yang telah dikembangkan hingga puncaknya dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada keterampilan rahasia asal. Rantai es, mata Dewa Yin Yang, pintu dominasi. Luming meraung. Pada saat ini, Luming berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal dan mengeluarkan semua jenis keterampilan rahasia sekaligus. Untungnya, dia memiliki formula kuantitas dan tidak perlu khawatir tentang kekuatan Sen. Kalau tidak, kekuatan Sen di tubuhnya akan terkuras habis. Ledakan, ledakan, ledakan. Berbagai keterampilan rahasia Luming diaktifkan secara ekstrim untuk menahan serangan 3 tetua barbar. Pintu penguasa menghalangi cahaya bilah pedang. Bulan lunar dan matahari solar melesat ke arah seberkas cahaya pedang lainnya. Luming mengayunkan tombak Dewa Tirani dan bertukar 7 atau 8 pukulan dengan tetua ketiga. Namun, ketiga lelaki tua itu terlalu kuat. Pintu rumah guru itu bergetar dan retakan muncul di sana. Dia langsung terlempar. Adapun bulan yang sangat yin dan matahari yang sangat yang, mereka terbelah oleh bilah pedang dan terpental. Luming sendiri terlempar ribuan mil oleh kekuatan telapak tangan yang sangat kuat. Kidan darah dalam tubuhnya bergejolak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Luming benar-benar kalah telak dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ketiga lelaki tua barbar itu juga terkejut. 4 jenis teknik rahasia asal. Anak ini benar-benar dapat mengendalikan 4 jenis teknik rahasia asal. Tidak heran dia bisa membunuh Menjie. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bunuh saja dia. Ketiga tetua itu menyerang Luming lagi dan melancarkan serangan yang mengerikan. Luming hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga, namun dia bukan tandingan mereka dan tidak punya banyak tenaga untuk melawan. Puff, puff. Setelah bertukar beberapa pukulan, tubuh Luming tersapu oleh 2 sinar pedang. Sisik biru beterbangan ke segala arah dan tubuhnya hampir terbelah. Namun, sebelum Luming sempat tersadar, cahaya pedang lainnya menebasnya. Luming mundur dengan cepat dan memblokirnya dengan pintu dominasi pada saat yang sama. Dentang, pintu dominasi bergetar hebat, dan retakan lain muncul di atasnya. Kemudian, pintu itu meledak dengan keras. Dengan hancurnya teknik rahasia asal, Luming menderita serangan balik. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kita dalam masalah. Luming bergumam. Apakah dia akan mengeluarkan peti mati perunggu ungu itu lagi? Itu adalah taktik bunuh diri. Luming tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Tanpa memberi Luming waktu untuk berpikir, ketiga tetua itu melancarkan serangan lain kepadanya, ingin menghabisinya dalam sekali serangan. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari suatu arah. Sebuah sambaran petir besar, lebih tebal dari pinggang manusia, melesat ke arah mereka, terutama ke arah 3 tetua barbar. Bola-bola, Luming sangat gembira. Serangan semacam ini jelas dilancarkan oleh QQ. Tampaknya QQ akhirnya terbangun di saat kritis.
Ketiga tetua itu terkejut. Mereka menyerang Luming dan menangkis sambaran petir itu. Suara ledakan menggema. Ketiga lelaki tua itu gemetar dan tak kuasa menahan diri untuk mundur seakan-akan mereka tersengat listrik. Saya datang. Setelah itu, terdengar suara lembut. Kiu-Kiu berubah menjadi bola logam dan bergegas mendekat. Dua pedang terjulur dari tubuhnya dan menebas ketiga orang barbar itu. Setiap gerakannya disertai kilat dan sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah melihat ratusan tebasan. Ketiga lelaki tua itu tidak berani ceroboh. Mereka terus-menerus menangkis dan bertukar pukulan dengan Kiu-Kiu. Untuk sesaat, sulit untuk menentukan pemenangnya. Puncak langit ke-8 alam Raja Dewa. Mata Luming berbinar. Basis kultivasi Kiu-Kiu memang telah berkembang ke puncak tingkat ke-8 alam God King, dan kekuatannya telah meningkat lebih mencengangkan lagi. Ia bahkan mampu melawan tiga tetua barbar yang terbangun ketiga sendirian. Membunuh. Luming menyerang ke depan. Semua jenis keterampilan rahasia diluncurkan ke arah orang barbar tua itu seperti badai. Dengan bergabungnya Luming, ketiga tetua akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan tertekan. Potong, potong, potong. Kiu-Kiu sama sekali tidak peduli dengan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan dari tiga tetua barbar itu mendarat di tubuh Kiu-Kiu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Dengan cara ini, kekuatan Kiu-Kiu menjadi semakin kuat. Setiap tebasan membawa petir, dan petir ini bahkan memiliki efek mati rasa. Setelah tabrakan terus-menerus dengan Kiu-Kiu, tubuh ketiga tetua barbar itu sedikit mati rasa, dan kecepatan mereka tak dapat dihindari melambat. Mata Dewa Yin Yang. Luming mengaktifkan mata Dewa Yin Yang dengan sekuat tenaga. Mata itu berubah menjadi benang rune yang melilit seorang barbar tua. Orang barbar tua itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Dan EBSP, puncak kultivasi Raja Surgawi dan kebangkitan ketiga kekuatan surgawi asal telah membuat kekuatan surgawi pihak lain menjadi sangat kuat. Kekuatan itu dipenuhi dengan energi kuno dan tak terhancurkan. Dan EBSP, kekuatan surgawinya membengkak dan terus membombardir benang rune Yin Yang. Benang-benang itu diblokir oleh kekuatan surgawi yang tebal dan tidak bisa mendekat. Luming segera mengendalikan matahari-matahari dan bulan-bulan untuk menyerang pihak lain bersama-sama. Sinar cahaya yang merusak menyebabkan kekuatan surgawi pihak lain bergetar. Pada saat ini, pedang Kiu-Kiu menebas dan langsung menghancurkan kekuatan suci lawan. Luming memanfaatkan kesempatan itu. Benang rune Yin Dan yang meresap dan melilit tubuh lawan. Orang barbar tua itu sudah terlalu tua dan ki serta darahnya sudah rusak. Meskipun kekuatan surgawinya sangat kuat, tubuh surgawinya sudah lemah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan. Dia terikat oleh benang rune Yin dan Yang dan terpotong menjadi dua. Dia mengeluarkan raungan kaget dan marah, dan tubuh bagian atasnya segera mundur, mencoba melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Luming berteriak sambil mengedarkan energi naga purba miliknya dengan kekuatan penuh. Sebuah tanduk yang tampak seperti tanduk naga muncul. Ini adalah keterampilan rahasia asal kelima Luming. Keterampilan ini dipadatkan oleh kekuatan naga purba dan berongga. Keterampilan ini seperti tanduk atau pedang. Keterampilan rahasia ini disebut tanduk naga surgawi purba. Luming tidak pernah mengerti kegunaannya, jadi dia jarang menggunakannya. Di saat putus asa, Luming melemparkannya. Penggal dia. Di saat putus asa, Luming menggunakan tanduk naga surgawi purba seperti pedang. Dengan satu pikiran, tanduk itu berubah menjadi sinar cahaya dan menebas orang barbar tua itu. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanduk naga surgawi yang tak terlupakan itu bagaikan pedang surgawi yang tak dapat dihancurkan. Tanduk itu memotong kepala orang barbar tua itu menjadi dua dan menghancurkan tubuh serta jiwanya. Bab 3384, Ukiran di Dinding Tebing. Kekuatannya tidak buruk. Luming tersenyum. Tentu saja, hanya karena tetua barbar itu terluka parah, dia mampu membunuhnya dengan satu gerakan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh tetua itu dengan mudah dengan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan? Setelah membunuh salah satu tetua barbar, dua tetua barbar yang tersisa bahkan tidak sebanding dengan Kiu-Kiu, dan mereka mundur dengan cepat. Adapun Luming, dia menyerang maju lagi. Mundur. Meskipun kedua tetua barbar itu tidak mau, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membunuh Luming. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Mereka ingin mundur.
Keduanya bertukar beberapa pukulan dengan sekuat tenaga lalu mundur. Dengan kekuatan kedua tetua barbar itu, bahkan Qiu tidak dapat menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat mereka melarikan diri. Lagi pula, tanpa keunggulan kekuatan yang luar biasa, dan dengan niat pihak lain untuk melarikan diri, akan sangat sulit untuk menahan pihak lain. Qiu ingin mengejarnya tetapi Lu Ming buru-buru menghentikannya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Selain itu, ada banyak ahli dari ras barbar. Jika mereka mengejar mereka, mereka akan terjerat oleh lebih banyak ahli dari pihak lain. Bahkan Qiu akan berada dalam bahaya jika ahli yang lebih kuat datang. Rencana terbaik adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Lu Ming menyingkirkan cincin penyimpanan milik orang-orang barbar itu tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia pergi bersama Qiu. Dalam perjalanan, Qiu mengatakan kepadanya bahwa pedang patah yang ditelannya sebelumnya belum sepenuhnya dicerna. Masih banyak yang tersisa. Pedang itu hanya membantu Lu Ming ketika melihat bahwa dia dalam bahaya dan berhasil menerobos, sehingga mengganggu evolusinya. Jika sisa pedang patah dicerna sepenuhnya, kekuatan Qiu dapat ditingkatkan lebih jauh. Maka Anda harus terus mencernanya dan menerobosnya lebih awal. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Lu Ming terus memainkan bola. Selama dia berhati-hati dan melarikan diri setelah menemukan orang-orang barbar itu, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Qiu mengangguk dan berubah kembali menjadi gelang. Ia memakainya di pergelangan tangan Lu Ming dan terus mencerna. Tatapan Lu Ming menatap ke depan. Ke arah itu, pintunya menjadi semakin kabur, hampir tidak terlihat. Apa sebenarnya yang ada di sana? Lu Ming bergumam. Dia masih penasaran. Dia menyembunyikan auranya dan terus terbang ke arah gerbang. Namun, Lu Ming tidak terbang ke langit. Sebaliknya, ia terbang di sepanjang tanah untuk menghindari ketahuan oleh orang-orang barbar. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming memang bertemu dengan orang-orang barbar, tetapi dia telah menemukan mereka sebelumnya dan menghindarinya. Mereka tidak memperhatikannya. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di kaki sebuah pegunungan. Di depan mereka terbentang pegunungan dan puncak yang tak berujung yang menjulang ke awan. Tidak diketahui berapa jumlahnya. Dan pintu itu tampaknya berada di kedalaman pegunungan, samar-samar terlihat. Di dasar pegunungan, ada tangga batu yang mengarah ke atas. Tangga ini sangat besar, seolah-olah merupakan tangga untuk seorang raksasa. Tangga ini juga tampak sangat kuno dan dipenuhi aura waktu. Lu Ming merenung sejenak. Kemudian dia menaiki tangga dan langsung menuju ke atas. Setelah berjalan melalui beberapa ribu anak tangga, mereka sampai di ujung anak tangga, di mana sebuah daratan datar muncul. Di depan daratan datar itu terdapat tebing besar. Ada beberapa ukiran aneh di dinding tebing. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming masih bisa merasakan aura aneh. Di bawah aura ini, dia merasa seolah-olah sedang duduk bersila di bawah patung dewa primitif dan memahami faktor kekuatan surgawi asal. Namun, aura di sini memberinya perasaan yang lebih murni dan lebih efektif daripada patung dewa primitif. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tebing ini sungguh mengagumkan. Ini jelas sebuah kesempatan. Lu Ming tidak ragu lagi dan melangkah maju. Namun begitu dia melangkah keluar, iblis tulang itu segera berteriak, "Hati-hati, jangan maju." Sayangnya, sudah terlambat. Lu Ming sudah melangkah maju. Asyik, saat Lu Ming melangkah maju, seluruh tanah datar itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan dan banyak sekali rune muncul. Rune yang tak berujung itu mengembun menjadi pedang tempur besar dan menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya meledak dan tombak surgawi yang mendominasi mengembun untuk menghalangi di depannya. Ledakan. Pedang besar itu menebas tombak itu, menyebabkannya bergetar hebat. Retakan muncul di permukaannya. Kekuatan yang mengerikan tersalurkan ke tangan Lu Ming. Lengannya bergetar hebat, dan suara retakan terdengar. Pelindung tulangnya patah. Kekuatan ini menyebabkan sosok Lu Ming mundur dengan cepat dan ia mendarat di tangga. Wajahnya menjadi pucat dan ia memuntahkan seteguk darah. Dia baru saja terluka akibat serangan itu. Sungguh formasi yang mengerikan. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Beruntung tulang telah memperingatkannya dan dia secara tidak sadar telah mengedarkan kekuatan surgawinya untuk mengumpulkan cukup kekuatan untuk melawan. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terbunuh. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya. Luka-lukanya tidak serius.
Dengan tingkat pemulihannya yang mengerikan, dia pulih dengan cepat. Lu Ming melangkah maju lagi dan tiba di sisi tanah datar. Kali ini, dia tidak berani melangkah masuk. Pada saat ini, rune di tanah menghilang lagi, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat apapun. Formasi ini sangat dalam, dan sudah terbentuk terlalu lama. Tidak ada fluktuasi sama sekali, dan bahkan aku tidak dapat melihatnya sebelumnya. Kata Bon, iblis tulang, apakah ada cara untuk menghancurkan ini? Lu Ming bertanya. Tebing di depannya sangat misterius. Lu Ming merasa bahwa itu akan sangat berguna baginya dan dia tidak ingin melewatkannya. Aku akan memeriksanya lebih dekat. Setan tulang itu terbang keluar dari lautan kesadaran Lu Ming. Kedua rongga matanya berkedip-kedip saat menatap tanah datar. Sehari penuh berlalu begitu saja. Saya bisa tahu. Suara iblis tulang terdengar. Bisakah itu dipatahkan? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Tentu saja, tapi aku butuh sesuatu darimu. Kata Bon. Ada sesuatu yang kumiliki. Apa itu? Lu Ming terkejut. Darahmu. Kata Bon. Darahku. Berguna untuk menghancurkan formasi. Lu Ming bahkan lebih penasaran. Benar sekali. Kalau tidak salah, tempat ini ada hubungannya dengan para dewa primitif. Maksudku, dunia asalmu. Tempat ini dipenuhi aura kuno, persis seperti tempat kelahiran para dewa primitif legendaris. Tebing di depanmu dan formasi itu juga terkait dengan dewa-dewa primitif. Kamu memiliki hati dewa kuno, yang berarti bahwa para dewa kuno juga merupakan bagian dari para dewa primitif. Dengan darahmu, kamu tidak hanya dapat menghancurkan formasi, tetapi kamu juga dapat mengendalikannya dan masuk dan keluar sesuka hatimu. Bon menjelaskan, tempat di mana dewa primitif dilahirkan. Lu Ming tercengang dan amat terkejut. Aku akan mengajarimu cara menghancurkan formasi itu. Ingat itu, kata Bon tanpa penjelasan lebih lanjut. Kemudian, Bon memberitahu Lu Ming cara terperinci untuk menghancurkan formasi itu. Setelah Lu Ming menghafalnya, dia mempelajarinya dengan saksama agar tidak melewatkan apapun. Ini bukan lelucon. Formasi ini luar biasa, dan jika terjadi kesalahan, bisa jadi mengancam jiwa. Setelah membacanya beberapa kali dalam hati untuk memastikan semuanya beres, Lu Ming mulai bertindak. Dengan mengalirkan kekuatan sucinya, dia membuat luka kecil di ujung jarinya, dan aliran darah mengalir keluar. Kemudian, Lu Ming melambaikan jarinya, dan aliran darah berubah menjadi rune misterius di tangannya, terbang ke sudut tanah datar. Bab 3385, Ras Barbar datang. Di bawah bimbingan iblis tulang, Lu Ming menggunakan darahnya untuk membentuk sebuah rune dan terbang ke sudut tanah datar. Ketika rune itu mendarat, sudut itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan rune muncul. Rune-rune ini awalnya berwarna ungu, tetapi segera ternoda oleh rune yang dipadatkan Lu Ming dan berubah menjadi merah darah. Setelah beberapa kilatan, rune-rune itu menghilang tanpa jejak. Itu efektif. Lu Ming sangat gembira. Ia merasa bahwa ia telah menguasai rune di sudut tanah datar itu. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan lebih banyak darah. Darah terus mengalir keluar dan berubah menjadi rune berwarna merah darah. Rune-rune itu terbang ke berbagai bagian tanah datar. Sama seperti pertama kali, setiap kali rune Lu Ming mendarat di tanah, banyak rune akan muncul di tanah. Namun, rune-rune itu akan tercemar oleh rune Lu Ming dan berubah menjadi merah darah sebelum menghilang di bawah kendali Lu Ming. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Setelah beberapa saat, ia telah memadatkan total 999 rune, yang akhirnya menutupi seluruh tanah datar. Semua rune berada di bawah kendalinya. Jika orang biasa kehilangan begitu banyak darah, mereka akan mati karena pendarahan yang berlebihan. Namun, Lu Ming memiliki hati dewa kuno. Hati dewa kuno terus-menerus memproduksi darah. Tubuh Lu Ming penuh dengan ki dan darah, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Bangkit! Lu Ming berteriak pelan. Dia mengangkat satu tangan dan seluruh tanah datar bergetar sedikit. Kemudian, pedang tempur besar terbentuk dan melayang di udara. Lu Ming melangkah maju dan mendarat di tanah datar. Kali ini, berbeda dari yang pertama. Pedang tempur tidak bergerak dan tidak menyerang Lu Ming. Haha, itu di bawah kendaliku seperti yang diharapkan. Tidak buruk untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Lu Ming tersenyum. Dengan satu pikiran, formasi di udara runtuh dan rune di tanah menghilang. Tidak ada yang salah. Lu Ming tidak berhenti. Dia datang ke dasar tebing dan mengamatinya dengan saksama.
Ada beberapa garis terukir di dinding tebing yang memancarkan fluktuasi misterius. Garis-garis itu kuno dan misterius, seolah-olah merupakan sumber segalanya. Lu Ming duduk bersila dan mulai memahaminya secara rinci. Perasaan itu semakin kuat saat dia memahaminya. Seolah-olah itu adalah sumber dari semua kekuatan surgawi. Lu Ming dapat dengan cepat memahami kekuatan surgawi apapun yang dia pahami dan memperoleh manfaat besar. Hebat, mendalam. Lu Ming menghela napas. Ia lalu menutup matanya dan mulai memahami dengan tenang. Hal pertama yang dipahaminya adalah kekuatan sen matahari. Lu Ming telah membangkitkan kekuatan surgawi bulan untuk ketiga kalinya. Namun, kekuatan surgawi matahari belum terbangun untuk ketiga kalinya. Itu hanya pada puncak kebangkitan kedua dan masih selangkah lagi dari kebangkitan ketiga. Baru 3 hari berkultivasi, tetapi Lu Ming tiba-tiba mendapat inspirasi. Dengan kilasan inspirasi, tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan kuno. Pada saat yang sama, matahari muncul di atas kepala Lu Ming, bersinar terang. Kekuatan Sun Sen, faktor kekuatan Sen asal, kebangkitan ketiga. Lu Ming tidak menyangka bahwa dia berhasil melakukan terobosan hanya dalam 3 hari. Efek tebing ini berkali-kali lebih baik daripada patung dewa primitif saya. Benar-benar misterius. Lu Ming merasa takjub. Ada yang salah. Kenapa jejak di tebing itu terasa agak dangkal? Petik 2. Tiba-tiba, Lu Ming tercengang. Dia merasa bahwa tanda-tanda di tebing itu lebih dangkal dari sebelumnya. Meskipun itu hanya jejak, indera spiritual Lu Ming sangat tajam. Dia bisa merasakan perbedaan sekecil apapun. Dia tidak mungkin salah. Anda benar. Jejak di dinding tebing memang telah menjadi dangkal. Kata Bon. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kultivasiku? Lu Ming membuat tebakan. Benar sekali. Seperti yang Anda pahami, tanda itu akan menjadi lebih dangkal. Ketika tanda itu benar-benar menghilang, tebing itu tidak akan berguna lagi bagi Anda. Kata Bon. Tidak ada gunanya bagiku. Lu Ming tercengang. Benar sekali. Kalau tidak salah, ada batas waktu bagi setiap orang untuk datang ke sini untuk bercocok tanam. Setelah Anda selesai membudidayakan ukiran di tebing, orang lain mungkin masih bisa melihat ukiran tersebut. Setiap orang akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bon berkata, tentu saja, ini hanya tebakan, tetapi dia sangat berpengetahuan, dan tebakannya biasanya sama. Begitu ya, kalau begitu aku harus bekerja keras dalam kultivasiku. Lu Ming berkata. Dia kemudian menutup matanya dan terus memahami. Ukiran-ukiran di tebing itu terkait dengan dewa-dewa primitif, jadi ukiran-ukiran itu sangat berguna untuk memahami faktor kekuatan surgawi asal atau keterampilan rahasia asal. Namun, ukiran-ukiran itu tidak terlalu berguna untuk hal-hal lain, seperti memahami keterampilan surgawi lainnya. Setelah kebangkitan ketiga kekuatan Dewa Matahari, Lu Ming telah berubah memahami kekuatan naga purba dan melewati semuanya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Dia membuat kemajuan besar setiap hari. Dapat dikatakan bahwa dia membuat kemajuan pesat. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi dengan damai ketika sekelompok sosok muncul di tangga. Semua tokoh itu adalah orang-orang barbar, dan jumlahnya lebih dari 50. Ada orang-orang barbar muda, setengah baya, dan tua. Namun, orang-orang ini tampaknya dipimpin oleh seorang pria muda dan mengelilinginya. Pemuda ini bernama Menke. Ia dikenal sebagai Raja Dewa terkuat dari ras barbar dan merupakan seorang jenius tak tertandingi yang bahkan lebih hebat dari Menjie. Mereka melihat Lu Ming saat mereka mencapai puncak tangga. Anak ini adalah semut dari dinasti suci yang sangat hampa. Salah satu orang barbar yang lebih tua berteriak. Orang barbar tua ini adalah salah satu dari 3 orang barbar tua yang mengepung Lu Ming beberapa waktu lalu. Dalam pertempuran itu, Lu Ming dan Qiu Qiu telah membunuh seorang barbar tua sementara 2 orang barbar tua lainnya melarikan diri. Sekarang, 2 orang barbar tua yang melarikan diri sebelumnya ada di sini. Mereka mengenali Lu Ming begitu mereka melihatnya. Semut dari kehampaan besar dinasti suci. Bagus sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mata Manke dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun kemudian matanya berkedip saat dia menemukan sesuatu yang luar biasa tentang tebing itu. Ia mengamati dinding tebing itu dengan saksama. Semakin ia mengamati, semakin aneh dinding itu. Darah di tubuhnya seakan mengalir deras. Tebing ini berhubungan dengan dewa-dewa asli,
dapat membantu orang mengolah dan memahami faktor kekuatan dewa asli dan teknik rahasia asli. Seorang barbar tua berteriak kaget. Matanya menyala karena kegembiraan. Para barbar lainnya melakukan hal yang sama, menatap tebing dengan mata berapi-api. Hahaha, ini kesempatan bagus. Jika aku berkultivasi di bawah tebing ini, aku pasti akan berkembang pesat. Aku bahkan bisa membunuh semut ini dari dinasti suci yang sangat hampa. Dua burung terlampaui. Menke tertawa. Kedatangan orang barbar itu tentu saja membuat Lu Ming waspada. Ia menghentikan kultivasinya dan berdiri untuk melihat orang-orang barbar itu. Begitu banyak orang. Ada kilatan di mata Lu Ming saat melihat lebih dari 50 orang barbar. Dia tidak takut. Sebaliknya, niat membunuh terpancar di matanya. Dia sedang berpikir tentang cara menggunakan formasi di darat untuk menangkap semua orang barbar. Nak, mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Seorang barbar tua berteriak dengan suara dingin. Jadi, itu kamu, orang tua. Apa, terakhir kali, kamu melarikan diri karena kalah dan untungnya selamat. Sekarang, kamu di sini untuk mati. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Lu Ming tersenyum tipis. Bab 3386, meminjam formasi untuk membunuh musuh. Kau tidak akan membiarkanku lolos. Nak, jika kau tidak mengandalkan makhluk logam itu, aku bisa saja memukulmu sampai mati dengan satu telapak tangan. Orang tua barbar itu berteriak. Lawan yang kalah hanya bisa pamer dengan lidahnya. Lu Ming berkata dengan santai, seolah-olah dia sedang meremehkannya. Kemudian, dia melirik orang-orang barbar lainnya dan berkata, apakah kalian di sini untuk melihat ukiran di tebing? Biar ku beritahu, tanda ini dapat membantu orang memahami faktor kekuatan surgawi asal dan teknik rahasia asal. Aku baru memahaminya selama belasan hari dan kekuatan surgawi asalku telah berubah dari kebangkitan kedua ke kebangkitan ketiga. Matahari muncul di telapak tangan Lu Ming setelah dia selesai berbicara. Aura yang kaya dan kuno memenuhi udara. Inilah kekuatan Sun Sen. Memang benar bahwa faktor kekuatan surgawi asal telah bangkit untuk ketiga kalinya. Anak ini telah menguasai beberapa jenis kekuatan surgawi. Ketika kita bertarung dengannya beberapa waktu lalu, kekuatan surgawinya baru bangkit untuk kedua kalinya. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai yang ketiga kalinya. Seorang barbar tua yang pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya berteriak kaget. Namun, matanya bahkan lebih berapi-api. Apa? Ia berubah dari kebangkitan kedua ke kebangkitan ketiga hanya dalam waktu 10 hari. Fungsi ini. Mata para barbar lainnya menjadi semakin berapi-api setelah orang barbar tua itu mengatakan hal itu. Khususnya, mata Menke bersinar terang. Dia memiliki keyakinan akan sifat tak terkalahkan dan sangat yakin bahwa bakatnya jauh lebih tinggi daripada Lu Ming. Lu Ming dapat membuat kemajuan besar seperti itu dalam lebih dari 10 hari. Jika dia mempelajarinya, dia pasti akan memperoleh lebih banyak dan kemampuannya akan meningkat ke tingkat berikutnya. Namun, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Aku akan menghancurkannya, hahaha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah tebing. Dia melancarkan pukulan seolah-olah dia akan menghancurkan tebing itu. Tentu saja, semua ini adalah tindakan Lu Ming. Awalnya, dia berbicara tentang manfaat tebing itu, lalu dengan gila-gilaan menghancurkannya. Dia berpura-pura dipaksa ke dalam situasi putus asa, lalu dengan gila-gilaan menghancurkan tebing itu agar orang-orang barbar tidak bisa mendapatkannya. Orang-orang barbar pasti akan mempercayai kata-kata itu tanpa keraguan. Seperti yang diduga, orang-orang barbar itu terkejut melihat Lu Ming berlari menuju tebing. Si bocah nakal ini ingin menghancurkan tebing itu. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan kita mendapatkannya. Dia sengaja mengatakan tujuan tebing itu untuk membuat kita marah. Sialan, hentikan dia. Orang-orang barbar itu meraung. Serang, serang bersama, bunuh tanpa ampun. Menke meraung dan sosoknya melesat keluar, menerkam ke arah Lu Ming. Para barbar lainnya melakukan hal yang sama. Begitu Lu Ming bergerak, mereka pun ikut bergerak. Mereka berubah menjadi puluhan cahaya pelangi dan menyerang Lu Ming. Lebih dari 50 orang barbar menyerang Lu Ming. Dalam sekejap, mereka telah memasuki area tanah datar. Selesai. Mata Lu Ming berbinar. Dia sengaja berpura-pura menghancurkan dinding tebing untuk menarik semua orang barbar ke jangkauan formasi tersebut. Jika dia tidak melakukan ini,
pihak lain mungkin hanya akan mengirim sebagian orang mereka untuk membunuhnya. Dalam hal itu, bahkan jika dia mengendalikan formasi, dia hanya bisa membunuh sebagian kecil ras barbarian. Yang lain akan tetap takut. Ini bukan yang diinginkannya. Yang diinginkannya adalah menangkap semua orang barbar itu sekaligus. Seperti yang diharapkan, semua orang barbar telah bergegas masuk ke dalam formasi. Seperti yang diharapkan Lu Ming. Bangkit, sosok Lu Ming yang sedang menyerang tiba-tiba berhenti. Dengan satu pikiran, rune yang padat tiba-tiba muncul di semua arah tanah datar. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan terjalin menjadi susunan yang besar. Sebuah pedang besar terbentuk di atas kepala Lu Ming. Lu Ming meraihnya dengan satu tangan dan menebasnya secara horizontal. Pedang Qi yang besar meledak. Beberapa orang barbar menjadi yang pertama terpotong oleh pedang Qi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka terpotong-potong. Kemudian, pedang Qi yang merusak mengamuk melalui tubuh mereka yang hancur, mencabik-cabik mereka dan melenyapkan jiwa mereka. Setelah membunuh beberapa orang barbar, Lu Ming tidak berhenti. Dia mengayunkan pedang raksasanya dan menebas lagi. VTTT. Darah berceceran di mana-mana saat beberapa orang barbar terbunuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Lebih dari 10 orang barbar tewas di tangan Lu Ming. Itu sebuah formasi. Sialan, ini formasi. Kenapa ada formasi di sini? Bocah ini yang mengendalikan formasi. Mundur. Orang barbar itu berteriak ketakutan. Ia ingin mundur keluar dari jangkauan formasi itu. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu. Lu Ming tidak berniat menghancurkan tebing. Dia melakukan itu untuk memancing mereka masuk ke dalam jangkauan arai. Sejak awal, mereka telah dipimpin oleh Lu Ming. Sudah terlambat untuk mundur. Lu Ming menekan dengan satu tangan. Rune di tanah menjadi semakin kuat dan mengembun menjadi lebih banyak pedang Qi kecil, membunuh semua yang ada di jalannya. Beberapa orang barbar yang lemah langsung tertusuk dan berubah menjadi sarang tawon, dan mengalami kematian yang tidak wajar. Dari lebih dari 50 orang barbar, hanya selusin yang lebih kuat yang tersisa. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memblokir Qi pedang kecil itu. Orang tua, bukankah kau ingin membunuhku? Ayo, Lu Ming memegang pedang raksasa di tangannya dan membidik ke arah seorang barbar tua. Dia menyerang ke arah barbar tua itu. Orang barbar tua itulah yang paling agresif. Skill apa yang mengandalkan formasi? Kalau punya kemampuan, singkirkan formasi dan lawan. Orang tua barbar itu berteriak. Kamu dikelilingi banyak orang, dan kamu masih berani mengatakan itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku akan mengantarmu pergi. Lu Ming mencibir dan pedang besar itu menebas dengan keras. Ah! Orang tua barbar itu berteriak dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menahan serangan itu. Namun, orang barbar tua itu menjerit mengerikan karena tidak dapat menahan serangan itu. Separuh tubuhnya meledak dan dia terluka parah. Dia setengah mati. Selamatkan aku. Orang tua barbar itu berteriak ketakutan. Namun, tidak ada yang memerhatikannya. Yang lain bahkan tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka semua berusaha mati-matian untuk keluar dari formasi. Siapa yang akan datang untuk menyelamatkannya? Mereka tidak bisa menunggu dia menghalangi Lu Ming untuk sementara waktu sehingga mereka bisa mengulur waktu lagi. Tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkanmu, jadi kamu bisa pergi sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin dan menebas dengan pedangnya. Tidak, orang tua barbar itu berteriak putus asa sebelum dia ditenggelamkan oleh pedang raksasa dan berubah menjadi abu. Setelah membunuh orang barbar tua itu, Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang orang barbar lainnya. Pada saat ini, dengan dukungan formasi, kekuatan Lu Ming telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan dengan kekuatan mengerikan dari orang barbar tua itu, dia terbunuh olehnya dalam 2 serangan. VTTT. Lu Ming menerobos masuk dan membunuh beberapa kekuatan barbar lainnya. Jumlah orang barbar yang tersisa kurang dari 10. Semua ini tampak terjadi dalam jangka waktu panjang, tetapi sebenarnya, hanya butuh beberapa tarikan napas saja. Mari kita bersatu dan melawannya. Kita akan mundur saat kita bertarung, atau kita semua akan mati. Man Ke meraung. Kau terlalu banyak bicara. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dulu. Lu Ming berkata dengan dingin dan menyerang Men Ke dengan pedangnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Men Ke adalah raja dewa terkuat dari ras barbar. Hanya saja ketika dia mengetahui bahwa Men Ke benar-benar akan keluar dari jangkauan formasi, Lu Ming sedikit takut.
Dia tidak ragu untuk membunuh Menke. Melihat kedatangan Lu Ming, Menke sedikit ketakutan dan meraung. Tubuh Dewa Barbar, pedang barbar. Manke berteriak, dan tubuhnya membesar dengan cepat, berubah menjadi setinggi 1000 meter. Bab 3387 sayangnya, dia melarikan diri. Menke meraung dan berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 1000 meter. Ini adalah tubuh Dewa Barbar yang pernah dilihat Lu Ming saat digunakan oleh Men Jie sebelumnya. Namun, tubuh Dewa Barbar milik Menke sedikit berbeda dari milik Men Jie. Tubuh Manke masih ditutupi lapisan pelindung batu, tetapi pelindung batu ini berwarna seperti kristal dan berkilau. Tampaknya kualitasnya lebih tinggi. Pada saat yang sama, ia memegang pedang perunggu besar di tangannya. Pedang itu panjangnya beberapa ratus meter. Ini adalah keterampilan rahasia asalnya. Menke berteriak keras, pedang perunggu itu menebas ke bawah, dan kemanapun pedang itu lewat, ki pedang kecil itu pun meledak. Berdebar, pedang perunggu Manke bertabrakan dengan pedang yang dibentuk oleh formasi Lu Ming, menghasilkan suara keras yang mengerikan dan ki pedang tak berujung yang tersebar ke segala arah. Kemudian, tubuh Menke bergetar hebat dan dia terus mundur. Pedang ki kecil itu memanfaatkan kesempatan untuk menusuk tubuh Menke, tetapi malah menimbulkan suara logam saling beradu dan percikan api beterbangan ke segala arah, tetapi tidak menembus pertahanan Menke. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Saat mereka bertukar pukulan, dia menemukan bahwa kekuatan Menke sangat mengejutkan. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Raja Surgawi. Selain itu, faktor kekuatan surgawi asal tidak hanya terbangun 3 kali, tetapi juga telah mencapai kebangkitan keempat yang mengerikan. Terlebih lagi, dia telah menguasai teknik rahasia asal. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa, dan para barbar tua itu jauh lebih rendah darinya. Jika Lu Ming tidak menggunakan formasi itu, dia pasti bukan tandingan Menke. Dia sudah terlalu jauh tertinggal. Dia harus disingkirkan. Lu Ming berpikir dalam hati. Ia kemudian mengumpulkan semua kekuatan formasi dan mengayunkan pedang raksasa, melancarkan badai serangan ke arah Menke, menebas lebih dari 10 kali berturut-turut. Klang klang klang. Manke meraung marah dan mengayunkan pedang besar perunggunya untuk melawan Lu Ming. Setelah setiap serangan, sosok Menke mundur, tubuhnya gemetar. Setelah lebih dari selusin serangan, retakan muncul di pedang tempur perunggunya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Darah terus mengalir dari mulutnya. Jelaslah bahwa ia telah terluka parah akibat serangan terus-menerus itu. Karena Lu Ming mengendalikan semua kekuatan formasi untuk menghadapi Menke, dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk menghadapi orang-orang barbar lainnya. Pada saat ini, orang-orang barbar lainnya telah bergegas keluar dari jangkauan formasi. Manke, cepatlah keluar, kami akan membantumu. Para barbar yang menyerbu berteriak keras. Semua orang menggabungkan kekuatan mereka dan melancarkan gerakan ke dalam formasi, membuka jalan di belakang Menke. Jangan pernah berpikir untuk pergi, mati saja. Lu Ming berteriak dingin dan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan formasi. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang dan ki pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pedang besar di tangan Lu Ming, membuatnya semakin besar. Asyik, pedang raksasa itu menebas Menke, mencoba memotong Menke menjadi 2. Manke meraung dan mengacungkan pedang perunggunya untuk memblokir serangan itu. Dentang. Keduanya bertabrakan lagi, tetapi kali ini, pedang Menke bergetar hebat dan berdengung tanpa henti. Lebih banyak retakan muncul di atasnya, menutupi tubuh pedang dengan rapat. Kemudian, pedang itu meledak dengan keras, berubah menjadi pecahan dan terbang kemana-mana. Menke batuk seteguk darah dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Dia menggunakan kekuatan Lu Ming untuk mundur. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju lorong yang dibuka oleh orang-orang barbar lainnya, mencoba melarikan diri dari jangkauan formasi. Membunuh. Lu Ming berteriak. Bagaimana dia bisa membiarkan Menke lolos dengan mudah? Dengan lambaian tangannya, pedang raksasa di tangannya melesat keluar seperti pelangi dan menusuk Menke. Begitu cepatnya sehingga dalam sekejap, pedang itu berhasil menyusul Menke dan menusuk punggungnya. Dengan suara berdenting keras, pedang raksasa itu seakan menusuk baja. Baju besi batu di tubuh Manke langsung meledak berkeping-keping. Bahkan tubuhnya terlempar ke dalam lubang besar, dan darah, daging, dan tulang beterbangan kemana-mana. Menke terhuyung-huyung dan hampir jatuh, tetapi dia meraung dan bertahan dengan kuat.
Dia terus berlari ke depan dan akhirnya bergegas masuk ke lorong. Sosoknya melesat dan dia bergegas keluar dari jangkauan formasi dan mendarat di tangga. Begitu mendarat di tangga, Manke jatuh di tangga dengan bunyi plop, batuk darah dan napasnya lemah. Menke, bangsa barbar lainnya terkejut. Bakat Menke terlalu kuat. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi bangsa barbar. Aku baik-baik saja, kalian lindungi aku. Menke memuntahkan beberapa suap darah, dan tubuhnya menyusut kembali ke ukuran normal. Kemudian, dia mengeluarkan segenggam ramuan penyembuh, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai memurnikannya. Pasukan barbar lainnya telah mengepung Menke. Sayang sekali kita tidak berhasil membunuhnya bahkan dengan ini. Lu Ming diam-diam merasa kasihan, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Kekuatan Menke benar-benar luar biasa. Dia jelas lebih kuat dari Menjie dalam pertempuran di level yang sama. Selain itu, kultivasinya telah mencapai puncak Raja Dewa dan faktor kekuatan surgawi asalnya telah terbangun 4 kali. Selain itu, ia memiliki seni rahasia asal, tubuh Dewa Barbar, dan keterampilan surgawi lainnya. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Dia sebenarnya berhasil keluar dari formasi dan melarikan diri. Mengingat kemampuan Lu Ming saat ini, masih ada kesenjangan besar antara dia dan manusia kebi. Pihak lain telah lolos dari jangkauan susunan itu dan Lu Ming tidak dapat membunuhnya. Nak, keluarlah dan lawan aku jika kau mampu. Salah satu orang barbar itu melotot ke arah Lu Ming dan meraung. Jika kau mampu, masuklah dan bertarung. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak akan keluar, kan? Kalau begitu kami akan berjaga di sini dan memastikan kau tidak akan pernah keluar. Kata seorang barbar dengan ekspresi kejam. Jika kamu ingin menjaga, ya sudah. Aku akan berkultivasi. Lu Ming tersenyum dan pergi ke dasar tebing. Ia duduk bersila dan mulai bermeditasi dengan tenang, tidak peduli dengan orang-orang barbar itu. Wajah para barbar itu pucat karena marah. Mereka ingin sekali memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Namun, mereka tidak berani menyerang ke dalam formasi dan melawan Lu Ming. Mereka telah lolos dari jangkauan formasi dengan susah payah dan pasti tidak akan masuk ke dalam jangkauan formasi lagi. Cedera Menke sangat serius. Bahkan dengan fisiknya, butuh waktu sebulan penuh untuk pulih. Setelah pulih, dia menatap Lu Ming dengan dingin, niat membunuhnya sangat kuat. Terutama saat dia melihat Lu Ming berkultivasi di bawah tebing, dia sangat marah hingga ingin muntah darah. Sayangnya, dia berada di luar dataran. Bahkan jika dia menatap tebing dengan sekuat tenaga, itu tidak terlalu efektif. Sepertinya dia harus memanjat ke dataran untuk memahaminya. Bisakah kalian menghancurkan formasi ini? Menke bertanya pada orang barbar lainnya. Kami telah mengamatinya dengan saksama selama sebulan terakhir. Namun, formasi ini sangat kuno dan cara pembentukannya aneh dan misterius. Kami tidak dapat memecahkannya. Seorang barbar tua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa dihancurkan. Kalau begitu, kirim pesan untuk mengumpulkan yang lain dan lihat apakah kita bisa menghancurkannya. Kata Menke, dia tidak rela pergi begitu saja. Pertama, dia ingin membunuh Lu Ming. Kedua, dia ingin merebut tebing itu. Kemudian, seorang barbar mengeluarkan jimat transmisi giok dan mengirim pesan. Kalian bisa mentransmisikan suara kalian. Pada saat ini, Lu Ming mengakhiri kultivasinya. Dia berdiri di tanah datar dan menatap Menke dan yang lainnya. Memangnya kenapa kalau aku, bocah? Kalau kau punya kemampuan, kirimkan transmisi suara dan minta teman-temanmu untuk datang dan menyelamatkanmu. Menke mencibir. Bab 3389, Pergi, Pertempuran Sengit. Kemudian, dia menggelengkan kepala dan tertawa. Dia terlalu serakah. Dia seharusnya merasa puas dengan peningkatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Namun, Lu Ming tidak segera pergi. Dia berencana untuk tinggal di sini lebih lama. Orang-orang barbar itu baru saja pergi belum lama ini. Siapa yang tahu kalau mereka benar-benar sudah pergi? Kalau mereka bersembunyi di dekat situ, akan berbahaya baginya untuk keluar. Jika dia menunggu lebih lama, kemungkinan besar orang-orang barbar itu akan pergi. Terlebih lagi, Qiu masih mencerna pedang patah yang telah ditelannya. Lu Ming ingin menunggu sebentar. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah Qiu berevolusi. Qiu akan berevolusi 1 kali lagi,
dan kultivasinya akan mencapai tingkat ke-9 alam Raja Surgawi. Kekuatan tempur QQ jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Jika mencapai puncak alam Raja Dewa, bahkan jika Luming dikepung oleh orang-orang barbar, dia setidaknya akan dapat melarikan diri meskipun dia tidak bisa menang. Luming memasuki kondisi kultivasi untuk mengkonsolidasikan apa yang diperolehnya selama bertahun-tahun. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 tahun telah berlalu. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Luming bergumam. Beberapa waktu lalu, QQ akhirnya menyelesaikan evolusinya. Kultivasinya telah meroket dan telah memasuki puncak alam Raja Surgawi. Hal ini membuat Luming sangat percaya diri. Luming melangkah maju dan meninggalkan tanah datar itu. Ia menuruni tangga. Tak lama kemudian, Luming menuruni tangga dan melihat ke belakang. Awalnya, ada sebuah pintu raksasa di antara pegunungan yang samar-samar terlihat. Setelah bertahun-tahun, pintu raksasa itu menghilang tanpa jejak. Pintu raksasa, ilusi dan halus, kemanakah arahnya? Luming bergumam. Ia penasaran. Ia berkeliling di sekitar pegunungan, mencoba mencari cara lain untuk mendaki ke bagian lain dari pegunungan itu. Sayangnya, tidak ada jalan lain kecuali tangga. Ada juga kekuatan misterius yang menghalangi Luming. Bahkan jika dia terbang, sulit untuk memasuki pegunungan. Luming hanya bisa menyerah dan meninggalkan tempat ini, menuju ke arah pegunungan yang berlawanan. Namun, Luming dikepung sebelum dia bisa terbang jauh. Dari langit, banyak sosok turun dan mengelilingi Luming. Ras barbar. Luming menyipitkan matanya, yang berkilauan dengan cahaya dingin. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kaum barbar. Jumlah mereka lebih dari 30 orang. Hampir semuanya adalah pria setengah baya dan orang barbar tua. Nak, akhirnya kau keluar juga. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Kata seorang barbar tua dengan nada yang ganas. Mana Manke? Dia tidak ada di sini. Luming bertanya dengan ekspresi tenang. Di antara orang-orang barbar, dia paling takut pada Menke. Tanpa Menke, dia memiliki QQ, dan yang lainnya bukanlah ancaman. Menke tidak perlu membunuhmu. Menke sudah pergi, dan kami sudah cukup untuk menghadapimu. Seorang barbar berteriak dengan dingin. Benarkah begitu? Luming memperlihatkan senyum dingin. Tampaknya Menke tidak sabar dan pergi bersama anak buahnya terlebih dahulu. Namun, dia tidak mau menyerah dan meninggalkan beberapa orang untuk mengepung Luming. Kalau begitu, dia akan meninggalkan orang-orang ini. Membunuh, mati. Luming tiba-tiba berteriak dan memimpin serangan. Dia mengayunkan tombak dewa yang mendominasi dan menembakkan sinar cahaya tombak ke arah orang-orang barbar. Namun, para barbar itu sudah siap. Mereka meraung dan melancarkan serangan, menghalangi pancaran tombak Luming. Orang-orang barbar ini sangatlah kuat. Hampir semuanya berada di puncak alam Dewa Raja. Di antara para barbar yang lebih tua, ada 8 dari mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal mereka untuk ketiga kalinya. Mereka tahu bahwa Luming tidak lemah dan memiliki makhluk logam. Oleh karena itu, mereka telah meninggalkan cukup kekuatan untuk membunuh Luming. Bocah, kita di sini banyak sekali. Kali ini, kau pasti akan mati. Seorang barbar tua mencibir dengan ekspresi ganas. Ledakan-ledakan-ledakan. Ke-30 orang barbar itu semuanya adalah Raja Dewa Puncak. Aura mereka membumbung tinggi dan mengguncang kehampaan. Mereka membentuk tekanan dahsyat yang ingin membunuh Luming dalam satu gerakan. Kemudian, lebih dari 30 serangan dilancarkan ke Luming. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang pada saat yang sama, selama itu adalah Raja Surgawi, tidak peduli seberapa kuat dia akan hancur berkeping-keping. Bola-bola, jantung Luming berdebar kencang. QQ menggeliat cepat dan berubah menjadi baju besi yang menutupi tubuh Luming, membungkusnya di dalam. Kemudian, Luming mengidentifikasi suatu arah dan menyerbu ke arah itu sambil menusukkan tombaknya. Dan EBSP, kilatan petir raksasa mengikuti tombak dan bertabrakan dengan serangan itu, menciptakan ledakan besar. Serangan di sisi ini berhasil diblok sepenuhnya. Namun, serangan di belakang dan di kedua sisi tidak berhasil diblok. Serangan itu datang tepat ke wajah Luming. Tubuh Dewa Kuno. Dengan satu pikiran saja, tubuh Luming mengembang dengan cepat saat ia mengeluarkan jurus Dewa Kuno berbaju biru. Setelah itu, tubuh Luming memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengeluarkan berbagai keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia. Rantai es,
9 lapis baju besi Crimson Gold, tubuh emas Sky Devil. Semuanya adalah keterampilan rahasia yang berhubungan dengan pertahanan. Setelah jurus rahasia dilancarkan, semua serangan ditujukan pada Lu Ming. Lebih dari 20 serangan dilancarkan oleh Raja-Raja Dewa Puncak. Setiap serangan dapat menghancurkan satu planet. Terlalu mengerikan jika begitu banyak serangan yang mendarat pada satu orang. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Pertahanan di sekelilingnya, seperti rantai es dan 9 lapis baju besi Crimson Gold, langsung hancur. Dia terhuyung dan hampir terpental. Akhirnya, dia memuntahkan beberapa teguk darah. Namun, dia akhirnya berhasil menghalanginya. Dengan kekuatan pertahanan QQ, dan juga kekuatan pertahanannya sendiri, dia telah memblokir begitu banyak serangan. Membunuh. Setelah itu, Lu Ming melancarkan serangan baliknya. Dengan lambaian tombak Dewa Tiran, sungai panjang Dao Tombak menyapu ke arah pihak lain. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming bersinar dengan segala macam cahaya yang menyilaukan. Gerbang dominasi, matahari dari matahari, bulan dari bulan dari bulan dari bulan, pedang dari kekosongan yang menghancurkan, tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Keenam keterampilan rahasia asal muncul dan menyerang orang-orang barbar di depannya. Pada saat yang sama, QQ melepaskan kekuatannya dan menembakkan selusin petir besar ke arah orang-orang barbar di depannya. Petir QQ sangat cepat. Petir itu menyambar orang-orang barbar terlebih dahulu. Dengan kekuatan QQ saat ini, kekuatan petir yang dilontarkannya terlalu kuat. Raja Dewa Puncak biasa tidak dapat menghalanginya sama sekali. Bahkan jika petir itu tersebar menjadi selusin atau lebih anak panah, kekuatannya masih sangat kuat. Puluhan orang barbar itu tersambar petir. Tubuh mereka bergetar hebat dan mati rasa sepenuhnya. Lalu, serangan Lu Ming mendarat. Ledakan, ledakan. 6 pembangkit tenaga listrik barbar meledak dan mati di tempat. Itu belum berakhir. Lu Ming menyerbu ke depan. Setelan tempur yang telah diubah QQ menggeliat dan 7 pedang muncul. Mereka melesat seperti kilat dan menyerang 7 orang barbar yang kuat yang mati rasa karena kilat. Aduh! Darah mengucur deras, dan kepala ketujuh orang barbar itu terpenggal. Mereka tewas di tempat. Dalam sekejap, Lu Ming dan QQ bergabung dan membunuh 13 orang barbar yang kuat. Tentu saja, tidak ada orang barbar tua yang telah membangkitkan garis keturunan mereka untuk ketiga kalinya. Mereka tidak mudah dibunuh. Dia akan menghadapi yang lebih mudah terlebih dahulu. Sialan, bunuh. Bangsa barbar yang tersisa terkejut dan marah, lalu melancarkan serangan lainnya. Namun, lebih dari selusin orang telah terbunuh berturut-turut dan pengepungan telah dipatahkan. Lu Ming tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan dirinya dipukuli. Dia menggunakan teknik 9 Kun Peng Surgawi dan menghindari serangan dalam sekejap. Bab 3390, Kemampuan QQ yang menantang surga. QQ, aku serahkan orang-orang tua itu padamu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara. Serahkan padaku. QQ menanggapi dan terbang keluar, berubah menjadi bola logam besar. 2 pedang besar muncul di kedua sisi tubuhnya, dengan kilat mengalir di atasnya. Kemudian, ia bergegas menuju orang-orang barbar tua itu. Adapun Lu Ming, dia menyerang ke arah Raja Dewa Puncak biasa. Tubuh Lu Ming bersinar dengan cahaya surgawi yang menyilaukan. 11 jenis kekuatan surgawi meledak dengan kekuatan penuh, memenuhi tubuh Lu Ming dengan warna yang kacau. 6 jenis keterampilan rahasia asal diluncurkan ke arah orang-orang barbar. Di bawah serangan terus-menerus dari beberapa keterampilan rahasia asal, tubuh 2 orang barbar meledak dan mereka mati. Selama kurun waktu ini, meskipun tingkat kultivasi Lu Ming tidak meningkat, kekuatan tempurnya semakin kuat dan kuat. Semakin mudah baginya untuk membunuh Raja Dewa Puncak biasa. Setelah membunuh 2 orang barbar Raja Surgawi Puncak, Lu Ming tidak berhenti dan terus membunuh yang lainnya. Kecil, kau sedang mencari kematian. Seorang barbar tua berteriak dan menyerang Lu Ming. Orang tua, akulah lawanmu. QQ mengeluarkan suara lembut. Tubuhnya yang bulat menggeliat, dan bilah-bilah pedang bermunculan satu demi satu. Semua bilah pedang ini disertai oleh kilatan petir saat menari-nari di udara. Salah satu bilah diarahkan ke orang barbar tua yang hendak menyerang Lu Ming. Orang barbar tua itu terkejut. Dia tidak berani ceroboh dan memusatkan perhatiannya untuk memblokir serangan itu. Pedang itu menebas, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. QQ sendiri menyelimuti 8 orang barbar tua yang diserangnya.
Ia berada di posisi yang lebih unggul, menekan 8 orang barbar tua itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki energi cadangan untuk menghadapi Lu Ming. Tanpa Raja Surgawi Puncak yang telah melalui kebangkitan ketiganya, Raja Surgawi Puncak lainnya bukanlah tandingan Lu Ming. Kekuatan Surgawi Lu Ming tidak terbatas saat ia mengendalikan 6 jenis keterampilan rahasia asal dan meledakkannya terus-menerus. Orang barbar biasanya dapat memblokir satu keterampilan rahasia asal, tetapi tidak dua. Di bawah pemboman terus-menerus dari beberapa keterampilan rahasia asal, seorang barbar dapat terbunuh. Setelah beberapa saat, beberapa orang barbar lainnya jatuh di tangan Lu Ming. Orang-orang barbar yang tersisa ketakutan. Mereka berkumpul bersama dan tidak berani berpisah. Mereka berkumpul bersama dan menyerang Lu Ming terus-menerus sebelum mereka berhasil memblokir serangannya. Namun, di arah lain, pertempuran antara Qiu-Qiu dan 8 lelaki tua telah berubah. Pada saat ini, wujud Qiu-Qiu berubah cepat, berubah menjadi pedang tempur. Pedang tempur ini sangat aneh. Ujung pedangnya sangat kuat, tetapi gagangnya ilusi dan terbuat dari energi. Lu Ming menyadari bahwa ujung pedang itu sangat mirip dengan pedang patah yang dimakan Qiu-Qiu. Suara mendesing. Setelah Qiu-Qiu berubah menjadi pedang tempur itu bergerak dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyala dan menghilang. Saat berikutnya, seorang barbar tua meraung dan mundur dengan panik. Namun, dia tidak mundur jauh sebelum tubuhnya menegang dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Kemudian, sebuah tanda berdarah muncul di dahinya dan darah terus mengalir keluar. Dengan suara, "Peuci", orang barbar tua itu terpotong menjadi dua dan mati. Kapal perang Qiu-Qiu muncul di belakang orang barbar tua itu. Kapal itu tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, kapal itu menyerang orang barbar tua berikutnya. Cepat, terlalu cepat. Kapal perang yang telah diubah Qiu-Qiu sangat cepat. Bahkan Lu Ming merasa sulit untuk mengikuti lintasannya. Ah! Orang tua barbar itu terkejut. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menebas dengan kapak perang di tangannya, mencoba menghalangi pedang perang yang telah diubah Qiu-Qiu. Namun, ketika kapak perang dan pedang perang bertabrakan, kapak perang itu hancur berkeping-keping. Namun, pedang perang itu tidak berhenti. Pedang itu melesat lewat dan orang barbar tua itu mengikuti jejak orang barbar sebelumnya. Dia juga terpotong menjadi dua bagian dan mati di tempat. Dalam sekejap, dia telah membunuh dua orang barbar tua yang kuat. Hal ini membuat bulu kuduk para barbar lainnya berdiri tegak dan tubuh mereka menjadi dingin. Mundur, mundur. Para barbar tua yang tersisa berteriak dan terbang ke berbagai arah. Qiu-Qiu terlalu menakutkan. Terlebih lagi, kemampuan Lu Ming telah melampaui harapan mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Mereka hanya bisa melarikan diri. Melihat orang barbar tua itu melarikan diri, para Raja Dewa Puncak biasa menyerang dengan sekuat tenaga dan mendorong Lu Ming mundur. Kemudian, mereka juga melesat dengan cepat dan terbang maju untuk melarikan diri. Memotong. Suara Qiu-Qiu bergema. Pedang tempur yang telah diubahnya menebas kekuatan kehampaan ke arah seorang barbar tua. Cahaya pedang yang cemerlang langsung menebas kepala barbar tua itu. Orang barbar tua itu meraung putus asa. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, hasilnya sudah ditentukan. Cahaya pedang itu menghindar dan membunuh orang itu. Dengan penundaan seperti itu, pasukan barbar lainnya sudah pergi jauh. Namun, Qiu-Qiu tidak berniat melepaskannya. Dengan sekejap pedangnya, ia mengejar orang barbar tua lainnya. Setelah beberapa saat, terdengar raungan putus asa dari arah itu, tetapi sesaat kemudian, raungan itu menghilang. Tidak lama kemudian, ada kilatan cahaya pedang dan pedang tempur yang telah diubah Qiu-Qiu muncul di depan Lu Ming. Pedang itu kemudian menggeliat dan berubah kembali menjadi Qiu-Qiu. Sayangnya, yang lainnya sudah melarikan diri. Qiu-Qiu bergumam, merasa kasihan. Ini sudah sangat bagus, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Pihak lain memiliki lebih dari 30 orang, dan pada akhirnya, lebih dari setengahnya akan ditinggalkan di sini selamanya. Kerugiannya sangat besar. Terlebih lagi, jumlah mereka terlalu sedikit. Hanya ada 2 orang. Tidak realistis untuk berpikir bahwa mereka semua akan mampu mengalahkan pihak lain. Memiliki catatan pertempuran seperti itu sudah sangat mengejutkan. Qiu-Qiu, pedang yang kau ubah itu sangat mirip dengan pedang patah sebelumnya. Lu Ming bertanya. Benar sekali. Aku telah mencerna pedang tempur itu dan memperoleh kemampuannya. Aku dapat melepaskan sebagian kekuatannya. Bola terus berlanjut.
Kamu benar-benar memiliki fungsi ini. Lu Ming terkejut. Fungsi ini terlalu menantang surga. Aku memilikinya, oke. Hanya saja apa yang kau berikan padaku di masa lalu semuanya adalah besi tua atau bahan logam. Tentu saja, aku tidak memiliki kemampuan khusus. Qiu meremehkan. Lu Ming tersenyum canggung. Memang, di masa lalu, dia telah memberikan Qiu bahan kerajinan atribut emas atau pecahan artefak dewa. Paling-paling, dia memberinya beberapa artefak dewa. Namun, artefak-artefak ini tidak memiliki kemampuan khusus. Bahkan artefak dewa itu tidak sekuat Qiu sendiri. Lu Ming teringat akan petir di tubuh Qiu. Petir itu muncul setelah menelan sepotong pintu perunggu dunia para dewa kuno. Di masa depan, aku akan mencoba mencari beberapa harta karun yang menakjubkan untuk kamu makan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menyimpan semua cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang barbar. Setelah merapikan, Lu Ming meninggalkan tempat itu. Ia tidak punya tujuan, jadi ia hanya terbang ke sana kemari tanpa tujuan. Di tempat ini, kecepatan terbangnya sangat terhambat, jadi tidak terlalu cepat. Dia telah terbang selama lebih dari 10 hari, dan tempat ini akhirnya berubah. Di depannya, tempat itu mulai menjadi penuh vitalitas. Padang rumput yang tak terbatas, rumput hijau yang subur, berkibar tertiup angin. Banyak binatang buas berlarian di padang rumput. Namun, mereka tidak kuat dan tidak mengancam Lu Ming. Bab 3391, tempat di mana para dewa primitif dilahirkan. Lu Ming terus terbang di sepanjang padang rumput. Sekitar 3 hari kemudian. Degup-degup-degup. Pada saat itu, jantung dewa kuno Lu Ming mulai berdetak tak terkendali, seolah-olah ada sesuatu di depannya yang menariknya. Apa yang ada di depan? Lu Ming merasa darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Dia punya firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa ada sesuatu yang bermanfaat baginya di depannya yang menariknya. Ayo kita pergi dan lihat. Lu Ming terus bergerak maju. Setelah terbang beberapa saat, puncak gunung besar muncul di depannya. Puncak ini sangat megah, dan energinya mencapai 100.000 kaki. Puncak ini menembus awan, dan area yang ditempatinya bahkan lebih luas. Orang tidak dapat melihat ujungnya dengan sekali pandang. Dari kejauhan, seluruh puncak gunung ditutupi lapisan kabut merah samar, memancarkan nuansa misterius. Selain itu, ki yang sangat besar memenuhi udara. Aura ini sangat mirip dengan aura dewa primitif. Meskipun mereka sangat jauh, Lu Ming merasa seolah-olah ada dewa primitif yang duduk bersila di depannya. Aura itu luas, kuat, kuno, dan mendalam. Pada saat itu, jantung dewa kuno Lu Ming mulai berdetak lebih kencang. Daya tariknya pun menjadi lebih kuat. Sumber daya tariknya adalah gunung ini. Daya tariknya begitu kuat sehingga Lu Ming tidak ingin menolaknya. Dia ingin segera memasuki gunung itu. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke depan. Setelah beberapa saat, Lu Ming tiba di kaki gunung. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut merah muda. Degup-degup-degup. Pada saat ini, jantung dewa kuno berdetak seperti genderang. Kemudian, jantung tersebut menghasilkan daya isap yang kuat. Kabut merah muda di sekitarnya berkumpul ke arah Lu Ming dan diserap oleh jantung dewa kuno. Saat kabut merah samar diserap oleh hati dewa kuno, cahaya terang muncul di permukaan hati dewa kuno. Kemudian, ki darah yang kuat dan melimpah memenuhi tubuh Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Pelindung tulangnya bergetar sedikit. Tubuh surgawinya menjadi lebih kuat dengan cepat. Betapa cepatnya, betapa menakjubkan. Jantung Lu Ming bergetar dan dia berseru terus-menerus. Kabut merah samar gunung ini sangat efektif bagi tubuh dewa. Tempat di mana Dewa Purba lahir. Mungkinkah ini tempat di mana Dewa Purba lahir? Iblis tulang itu tiba-tiba meraung, seolah sangat terkejut. Inikah tempat lahirnya para dewa primitif? Lu Ming juga terkejut. Lumayan, ini jelas tidak buruk. Jenis gas ini diproduksi saat dewa primitif lahir. Alasan mengapa dewa primitif dapat lahir pasti terkait dengan gas ini. Lu Ming, kamu telah berhasil. Menyerap gas ini akan sangat membantu tubuh dewa kuno milikmu. Ini dapat mempercepat kecepatan kultivasi tubuh dewa kuno milikmu. Tulang berteriak. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka tempat seperti itu ada di dunia. Jika dia bisa melahirkan roh dewa primitif, maka mengolah tubuh dewa kuno akan menjadi hal yang mudah. Orang hanya bisa membayangkan betapa bagus efeknya.
Seketika itu juga Luming duduk bersila dan mulai mengedarkan taktik dewa kuno untuk berkultivasi. Kabut merah samar di luar diserap oleh Luming ke dalam hati dewa kuno. Kemudian, kabut itu diubah menjadi kidarah misterius yang menyatu ke dalam tubuh Luming, membantunya mengolah tubuh dewa kuno. Dan EBSCP, dia menyadari bahwa mengolah tubuh dewa kuno di sini puluhan kali lebih cepat daripada di luar. Namun, Luming mengakhiri kultivasinya beberapa hari kemudian. Ini hanya tepi gunung, jadi kabut merah muda tidak terlalu tebal. Hanya di kedalaman gunung kabut merah muda benar-benar tebal. Luming berdiri dan berjalan menuju kedalaman gunung. Seperti yang diharapkan, kabut merah samar di kedalaman gunung menjadi semakin tebal. Kabut itu 10 kali lebih tebal dari tepinya. Tidak lama kemudian, Luming menemukan tempat yang bagus. Ia duduk bersila di atas batu merah menyala dan mulai berkultivasi dengan tenang. Kabut merah muda di sini lebih dari 10 kali lebih tebal dari daerah perbatasan. Luming berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, dia telah berkultivasi di sini selama sebulan. Waktu 1 bulan setara dengan puluhan tahun bercocok tanam di luar ruangan. Luming punya firasat jika dia berkultivasi di sini selama 1000 tahun, atau paling lama beberapa ribu tahun, tubuh dewa kunonya akan maju ke tingkat tertinggi, tubuh dewa kuno berbaju zirah ungu. Beberapa ribu tahun sudah merupakan kecepatan yang sangat mengejutkan. Jika dia berkultivasi di luar, dia tidak akan bisa menerobos tanpa beberapa ratus ribu tahun. Tubuh dewa kuno lebih sulit ditembus seiring kemajuan seseorang. Wajar jika terjebak seumur hidup. Hanya dengan kesempatan yang menantang surga seseorang dapat menerobos dengan cepat. Misalnya, Luming telah menyerap cairan misterius yang dapat melahirkan banyak dewa di alam semesta yang rusak. Begitulah cara tubuh dewa kuno miliknya telah berkembang dari dewa kuno berbaju hijau menjadi dewa kuno berbaju biru. Tanpa kesempatan seperti itu, Luming harus menunggu lama sebelum dia bisa membuat terobosan. Di sini, Luming merasa bahwa ia dapat membuat terobosan setelah berkultivasi selama beberapa ribu tahun. Jika orang lain yang mengolah tubuh dewa kuno tahu tentang ini, mereka akan menjadi gila. Beberapa ribu tahun, bagi mereka, hanyalah sekejap mata. Melanjutkan, Luming tidak sanggup untuk pergi sekarang. Ia berencana untuk berkultivasi di sini dengan tenang untuk sementara waktu. Namun kenyataan sering kali tidak memperbolehkannya berbuat sesuai keinginannya. Tak jauh dari sana, terdengar suara benda pecah di udara. Seseorang bergegas mendekat. Mata Luming berkedip. Mungkinkah itu orang-orang barbar? Namun, pada saat berikutnya, Luming tercengang karena orang yang datang bukanlah orang barbar melainkan ras lain. Total ada 7 orang dari berbagai ras. Sebagian dari mereka berkulit hitam pekat dengan tubuh sekeras besi, dan sebagian lagi berambut panjang seperti ular. Namun, mereka memiliki satu kesamaan. Orang-orang ini semuanya masih sangat muda. Dari aura kehidupan mereka, dia bisa merasakan bahwa mereka semua berasal dari generasi muda. Ada ras lain di sini selain ras barbar. Apakah mereka penduduk asli tempat ini? Luming merenung. Saat Luming tengah merenung, ketujuh pemuda itu telah tiba dan mengelilinginya. Nak, siapa yang mengizinkanmu berkultivasi di sini? Salah satu pemuda berkata dengan suara dingin. Dia menatap Luming dengan penuh permusuhan. Pemuda ini tampak seperti manusia biasa, tetapi rambutnya seperti ular kecil yang terus menggeliat. Dia tampak sangat menakutkan. Siapa yang mengizinkanku berkultivasi di sini? Tentu saja aku. Perkataan pihak lain membuat Luming agak tidak bisa dijelaskan. Tahukah kamu bahwa ini adalah wilayah Liga Terbang? Tanpa izin kami, tidak seorang pun diizinkan untuk berkultivasi di sini, apalagi menyerap ki surgawi purba. Apakah kamu mengerti? Pemuda berambut ular itu berkata dengan dingin. Jadi gas ini disebut ki surgawi primordial. Wilayahmu. Hati Luming tergerak. Tentu saja, setengah dari gunung ini milik Liga Terbang. Orang luar tidak diizinkan masuk dan berkultivasi. Jangan pura-pura tidak tahu. Kata pemuda berambut ular itu. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, aku akan pergi. Luming berkata dan ingin pergi. Kau sudah lama berkultivasi di sini dan kau ingin pergi begitu saja. Kau benar-benar naif. Pemuda berambut ular itu mencibir dan menatap Luming dengan ekspresi tidak bersahabat. Aura orang lain menghalangi rute pelarian Luming. Bab 3392, Tubuh Surgawi Primitif. Ketujuh pemuda itu menghalangi jalan mundur Luming,
memancarkan aura dingin. Apa artinya ini? Lu Ming mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ki surgawi purba tidak semudah itu diserap. Kau ingin menyerapnya secara cuma-cuma. Tidak mungkin. Serahkan cincin penyimpananmu dan kau boleh pergi. Kata pemuda berambut ular itu. Lu Ming mencibir. Ini perampokan di siang bolong. Jika kau menginginkan cincin penyimpananku, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia juga bisa merasakan kultivasi para pemuda ini. Mereka berada di sekitar level kelima dari alam Raja Surgawi. Yang terkuat di antara mereka, pemuda berambut ular, berada di level ke-6 dari alam Raja Surgawi. Apa yang harus ditakutkannya dengan kultivasi seperti itu? Jika orang-orang ini mencari kematian, dia tidak keberatan membiarkan mereka pergi. Manusia ular, kau sangat sombong. Sejak kapan tempat ini menjadi wilayah Liga Terbang? Pada saat ini, suara menghina datang dari arah lain. Setelah itu, lebih dari 10 sosok melintas. Dalam sekejap mata, orang-orang ini sudah tidak jauh lagi. Mereka semua adalah anak muda dari berbagai ras. Aliansi Bumi. Ketika pemuda berambut ular dan yang lainnya melihat pemuda-pemuda ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mundur satu demi satu. Mereka berkumpul bersama dan tampak sangat takut. Liu Kun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pria ini sepertinya bukan dari aliansi bumi, kan? Pemuda berambut ular, suami ular, berkata dengan ekspresi gelap. Dia bukan dari aliansi bumi, tapi aku tidak tahan kau menindasnya seperti ini. Ini adalah perbatasan antara aliansi Fei dan aliansi bumi. Itu bukan milik aliansi Fei. Dia menyerap beberapa ki surgawi purba di sini. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pemuda berambut hijau dari aliansi bumi berkata. Namanya Liu Kun. Liu Kun, apakah kamu benar-benar harus melawanku? Wajah manusia ular itu berubah semakin muram, dan niat membunuh yang dingin tampak di matanya yang panjang dan sipit. Kalau saja dia tidak takut kepada Liu Kun, dan pihak lawan memiliki lebih banyak orang darinya, dia pasti sudah menyerang mereka secara langsung. Jadi bagaimana jika aku menentangmu? Liu Kun tersenyum tipis. Kau, Liu Kun, tunggu saja, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Ayo pergi. Ekspresi manusia ular itu jelek. Dia meninggalkan kalimat terakhir sebelum pergi bersama anak buahnya. Saudara ini, terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Liu Kun. Sama-sama, ini pasti pertama kalinya kamu di pegunungan yang berangin, kan? Orang-orang dari Liga Fei suka sekali menindas orang baru seperti kamu. Liu Kun terkekeh. Ya, ini pertama kalinya saya di sini. Lu Ming mengangguk dan bertanya lagi, mungkinkah gunung ini telah diduduki? Ya, kata Yemo. Semua orang di sini memiliki tubuh Dewa Purba. Ki Dewa Purba di sini sangat berguna untuk mengolah tubuh Dewa Purba. Jadi, aliansi bumi dan aliansi terbang masing-masing telah mengambil setengah dari gunung itu. Kata Liu Kun, orang-orang ini telah mengolah tubuh dewa primordial. Lu Ming terkejut. Tubuh suci primitif tersebut merupakan sejenis teknik rahasia konstitusi, namun berhubungan dengan dewa primitif. Misalnya, tubuh dewa kuno Lu Ming berhubungan dengan dewa-dewa kuno dan merupakan semacam tubuh dewa primitif. Misalnya, tubuh dewa barbar milik Menke juga merupakan sejenis roh dewa primitif. Ada berbagai macam tubuh dewa primitif. Tidak seorang pun tahu berapa jumlahnya. Tepatnya, ada banyak tubuh dewa primitif seperti yang ada. Lu Ming tidak menyangka bahwa Liu Kun dan yang lainnya juga telah mengolah tubuh dewa primordial. Mungkinkah, kalian bukan orang lokal, tapi dari luar? Lu Ming bertanya karena penasaran. Dengan begitu banyak kesayangan surga dari berbagai ras, akan aneh jika mereka adalah penduduk asli. Tentu saja aku dari luar. Aku dari alam semesta yang sunyi. Saudaraku, tidakkah kau tahu itu? Liu Kun menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Saya datang ke sini secara tidak sengaja, jadi saya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Saudara Liu, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang dunia ini? Lu Ming bertanya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengklarifikasi. Begitu ya, ayo pergi. Kita ngobrol sambil jalan. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, kita berteman. Ayo minum di Earth Alliance kita. Kata Liu Kun. Baiklah, maaf atas gangguannya. Lu Ming sangat ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini. Tentu saja, dia tidak menolaknya. Saat mereka berjalan,
Liu Kun menceritakan kepada Lu Ming apa yang diketahuinya. Sekalipun dia sudah siap secara mental, Lu Ming tetap terkejut setelah mendengar cerita itu. Ternyata ini adalah dunia aneh dengan banyak pintu masuk di alam semesta purba. Baik Liu Kun maupun si suami ular, mereka semua berasal dari kekuatan dan ras yang berbeda di alam semesta purba. Mereka semua telah mengolah tubuh dewa purba, jadi mereka datang ke dunia ini untuk berlatih. Legenda mengatakan bahwa dunia ini adalah sudut alam semesta kuno yang telah melahirkan dewa primitif. Masih ada sisa-sisa ki surgawi primitif, dan itu adalah tanah suci tertinggi bagi mereka yang mengolah tubuh surgawi primitif. Mereka sebenarnya berasal dari ras yang berbeda di alam semesta purba. Lu Ming bergumam, sangat penasaran. Saudara Lu, terlalu tidak efisien untuk menyerap ki surgawi purba sepertimu. Itu tidak sepadan, kata Liu Kun. Lalu bagaimana kita melakukannya? Lu Ming bertanya. Membentuk kristal dewa purba lalu menyerap dan memurnikannya jauh lebih cepat. Liu Kun menjelaskan. Begitulah adanya. Hati Lu Ming tergerak. Orang-orang yang datang ke sini semuanya membentuk kristal dewa purba dan kemudian menyerapnya. Namun, gunung angin kecil hanyalah gunung tanpa nama, jadi pembentukan kristal dewa purba terlalu lambat. Jika berada di gunung-gunung terkenal itu, kecepatannya akan sangat mengejutkan. Itulah tanah suci sejati untuk kultivasi. Liu Kun mendesah, wajahnya penuh kerinduan. Gunung yang terkenal. Lu Ming menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang tidak ia mengerti. Benar sekali, ada 13 gunung terkenal di dunia ini. Ini adalah tempat lahirnya roh surgawi purba. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan ki surgawi purba. Selain gunung-gunung terkenal, gunung-gunung lainnya semuanya adalah gunung kecil, cabang-cabang gunung terkenal. Hanya sedikit ki surgawi purba yang merembes keluar darinya. Ini adalah kasus dengan gunung yang berangin. Misalnya, di pegunungan yang berangin, dibutuhkan waktu 10 tahun bagi setiap orang untuk membentuk satu kristal dewa purba. Namun, di gunung yang terkenal, satu orang dapat membentuk satu kristal dalam sebulan. Perbedaannya lebih dari 100 kali lipat. Inilah perbedaannya, kata Liu Kun. Betapa besar perbedaannya. Lu Ming tercengang. Pada saat yang sama, ada ekspresi kerinduan di matanya. Dan EBSP, jika dia berkultivasi di gunung terkenal, dia mungkin bisa mencapai tingkat dewa kuno berbaju ungu dalam waktu singkat. Liu Kun tampaknya telah membaca pikiran Lu Ming. Ia berkata, Saudara Lu, saya sarankan Anda untuk tidak memikirkan gunung-gunung yang terkenal itu. Monster-monster surgawi yang paling menakutkan di dunia ini semuanya berkumpul di 13 gunung yang terkenal itu. Gunung-gunung yang terkenal itu semuanya telah ditempati oleh orang-orang ini. Kalau tidak, kita tidak akan berada di sini, di gunung yang berangin itu. Tampaknya dunia ini lebih besar dari yang kukira. Dunia ini telah mengumpulkan banyak sekali jenius yang telah mengolah tubuh surgawi purba. Lu Ming merenung. Kemudian, dia mengobrol dengan Liu Kun sebentar dan Lu Ming mempelajari lebih banyak informasi. Misalnya, makhluk di atas alam dewa surgawi tidak diizinkan memasuki dunia ini. Hanya makhluk kesayangan surga di bawah alam dewa surgawi yang bisa masuk.